Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajulun Nadib dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 5A dengan NIM 210830405. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kitab tafsir Rawai'ul Bayan Tafsir fi Ayatil Ahkam karya Muhammad Ali As-Sabuni, dengan membahas dari segi arti nama, pengarang, metode penafsiran dan metode penulisan, sistematika penyajian, dan membahas mengenai contoh dari sistematika penyajian dan sistematika penafsirannya. Berikut pembahasannya. Kitab tafsir Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam merupakan kitab tafsir yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni, yang biaya pembuatan awalnya itu ditanggung oleh Hasan Abbas Asy-Syarbutuli dari Damaskus, yang terbit di Damaskus, Darul Irfan, Beirut. Di aplikasi Maktab dan Maktab Syamilah itu terdapat salah satunya adalah cetakan dari tahun 1980 yang merupakan cetakan yang ketiga. Namun edisi pertama dari kitab ini terbit pada tahun 1971. Setelah itu kita akan memahami mengapa kitab ini dinamakan Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam. Secara makna, Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam ini berarti keindahan penjelasan dari tafsir tentang ayat-ayat hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam muqaddimah tafsir ini, yang mengatakan bahwasanya tafsir ini awalnya diperuntukkan untuk modul perkuliahan yang diampu oleh Muhammad Ali As-Sabuni sendiri, yang berisikan mengenai penafsiran tentang beberapa ayat hukum pilihan yang menjadi tema mata kuliahnya, dan dijelaskan dengan beberapa pendapat ulama-ulama terdahulu hingga ulama-ulama mutaakhirin sekarang, dengan penjelasan yang mudah dan efisien untuk memahami penafsiran ayat-ayat tentang hukum. Mengenai pengarangnya sendiri, yaitu Muhammad Ali As-Sabuni, atau yang memiliki nama lengkap Profesor Dr. Muhammad Ali bin Jamil Al-As-Sabuni, yang lahir pada 1340 Hijriah atau 1928 Masehi. Namun dalam riwayat lain juga disebutkan bahwasanya beliau lahir pada 1 Januari tanggal 1930. Beliau dilahirkan di kota Halab atau Aleppo di Suriah. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat berkontribusi dan banyak melahirkan karya tafsir. Banyak sekali karya tafsirnya ini. Beliau juga dikenal sebagai seorang pengajar yang sangat mumpuni dan sebagai ulama yang menjadi banyak rujukan di era modern kontemporer sekarang. Setelah banyak menghasilkan karya-karya yang penting bagi umat Islam, akhirnya beliau wafat pada tahun 2021, tepatnya tanggal 19 Maret di kota Yalova, Turki. Metode penafsirannya cenderung maudhu'i, yaitu tafsir yang tematik karena hanya berfokus pada ayat-ayat tentang hukum atau ayat-ayat ahkam. Namun analisisnya tahlili karena begitu detail dalam menganalisis ayat-ayat tersebut. Kemudian terdapat juga metode muqarrah, yaitu membandingkan ayat dan ayat lain atau dengan pendapat-pendapat ulama lain tentunya. Kitab tafsir Rawai'ul Bayan ini secara jenis penafsiran cenderung kepada tafsir birra'yi, walaupun di dalamnya juga ada dengan menggunakan riwayat atau ma'thur. Kenapa birra'yi? Karena banyak sekali bagaimana pemikiran dari Ali As-Sabuni dalam menafsirkan Al-Quran. Corak penafsirannya lebih kepada corak tafsir ahkam karena mengupas ayat-ayat tentang hukum. Terdapat jumlah 2 jilid dalam penyusunan kitab tafsir ini. Ali As-Sabuni tidak menafsirkan seluruh ayat dalam Al-Quran, hanya 248 ayat dari 21 surat dalam Al-Quran yang beliau tafsirkan, yang terbagi menjadi 70 pembahasan tentang masalah ayat-ayat tentang hukum, yang terbagi dalam 2 jilid. Jilid pertama berisi 40 pembahasan, dan jilid kedua berisi 30 pembahasan. Mengenai sistematika penyajiannya, Ali As-Sabuni memaparkan dalam muqaddimahnya: pertama, pembahasan kosakata; kedua, makna ringkas ayat; 3, sebab turun; 4, pertautan ayat yang dibahas dengan ayat yang sebelumnya; yang kelima, pembahasan qiraat yang mutawatir; yang keenam, pembahasan i'rab; yang ketujuh, lataif at-tafsir; yang kedelapan, tentang hukum syariat; 9, petunjuk ayat secara ringkas; dan ke-10, penutup dari hukum tasyriknya sebagai kesimpulan ayat tersebut. Untuk lebih jelas, mari kita lihat pembahasan dalam tafsirnya. Pertama, Ali As-Sabuni menyajikan terlebih dahulu tema mengenai ayat yang akan dibahas, seperti pada contoh itu nikahul musyrikat atau menikahi wanita-wanita musyrik, dengan menampilkan ayatnya terlebih dahulu, yaitu surah Al-Baqarah ayat 221. Selanjutnya, Ali As-Sabuni melakukan tahlil lafzi atau analisis lafaz. Tankihul musyrikat
Dianalisisnya sebagai arti itu dilarang memperistri orang-orang musyrik perempuan penyembah berhala. Yaitu bukan golongan dari orang-orang yang mengikuti agama Samawi. Selanjutnya Ali As-Sabuni menafsirkan dengan al-ma'na al-ijmal atau makna yang secara global. Dalam ayat tersebut Ali As-Sabuni menjelaskan bahwasanya orang-orang mukmin baik yang wanita maupun pria dilarang untuk menikahi orang musyrik karena itu akan mengganggu kehormatan, kemuliaan, nasab, hisab, dan selain sebagainya. Bahkan untuk mempertegas makna ayat, beliau mengatakan budak perempuan yang mukmin lebih mulia daripada wanita merdeka yang kafir. Kemudian As-Sabuni menjelaskan mengenai sebab turunnya ayat tersebut. Yaitu pertama dari riwayat yang mengatakan itu merupakan merespon Mursid bin Abi Mursid Al-Ghanawi yang membawa saudaranya yang kafir ke Mekah kemudian ingin menikahinya. Namun ada yang mengatakan bahwasanya itu merupakan sebab nuzul ayat yang lain. Sebab nuzul yang kedua diceritakan bahwasanya itu merupakan untuk merespon Abdullah bin Abu Rawahah yang bimbang mengenai budak perempuannya yang bernama Sauda yang ternyata seorang mukmin. Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai wujuhul i'rab di mana lafaz hatta yu'min itu hatta bermakna ilaan atau sampai, kemudian yu'mina itu mabni sukun apabila tidak disambung dengan nun niswah. Namun karena itu menjadi mahalnya nasab menjadi yu'minna karena dua huruf sukun, yang pertama dua huruf nun yang pertama sukun maka ditasydidkan. Selanjutnya lataifu tafsir atau tafsir yang lembut. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Al-Qurhi dalam penjelasan As-Sabuni mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak berberisi itu tidak bermaksud hanya jima atau bersetubuh. Quran memiliki bahasa yang sangat lembut, jadi tidak mungkin menggunakan kata-kata bersetubuh untuk menggambarkan nikah. Selanjutnya mengenai hukum-hukum syariat. Contohnya hukum yang pertama, apakah boleh menikahi ahli kitab? Bahwasanya boleh, karena ayat itu hanya mengharamkan menikahi orang Majusi dan orang-orang musyrik yang menyembah berhala, karena Allah dalam surah Al-Maidah menyatakan bahwasanya boleh untuk memakan sesembilan ahli kitab. Dengan catatan ahli kitabnya ini masih ahli kitab yang murni menurut Ali As-Sabuni. Kemudian terakhir mencari petunjuk-petunjuk ayat secara kesimpulan. Pertama, pengharaman menikahi orang-orang musyrik yang penyembah berhala yang bukan dari golongan Samawi. Yang kedua, diharamkannya menikahi orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menyembah berhala atau ahli kitab, daripada menikahi orang-orang yang muslim. Yang ketiga, diperbolehkannya menikahi orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dengan catatan tidak khawatir akan berbahaya pada anak-anaknya. Yang keempat adalah ketidakseimbangannya amal baik di antara manusia, karena wanita budak mukmin itu lebih utama daripada wanita yang merdeka dari golongan musyrik. Yang kelima adalah orang musyrik yang membebani dirinya dengan membawa wanita mukmin untuk ingkar kepada Allah, itu maka tidaklah pantas untuk ditemani atau bersamanya. Terima kasih atas antusiasmenya menonton video ini, semoga bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.